pada kondisi patofisiologi asma. Ya, yang sebenarnya untuk obatan-obatan pada penata laksanaannya mirip-mirip dengan kondisi yang hampir mirip juga dengan asma, yaitu PPOK. Ya, obat-obatannya juga beberapa walaupun first line terapinya untuk kondisi asma dan PPOK pasti akan berbeda. Ya, nah untuk pelayanan kefarmasian asma. Nah, secara garis besar ini mungkin yang semester 6, ada nggak nih yang semester 6? Semester 4 mungkin belum ya, belum mendapatkan materi ini. Oh, kebanyakan semester 2 ya. Ya, jadi mungkin kalau semester 2 akselerasi ya berarti ya. Mendapatkan lebih dulu daripada teman-teman yang lain. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa asma itu adalah kondisi patofisiologi di mana terjadi suatu reaksi alergi yang mempengaruhi sistem pernafasan kita, yaitu dengan timbulnya suatu obstruksi atau suatu hambatan di saluran pernafasan. Nah, reaksi alergi yang terjadi adalah suatu reaksi inflamasi ya, yang dapat menimbulkan obstruksi tadi atau hambatan tadi. Nah, kondisi asma termanifestasi dengan pasien merasa atau mengeluh sesak nafas ya, atau kondisi sesak ini kita sebut sebagai serangan asma. Nah, untuk terapi-terapinya jelas pemilihan terapinya jelas dipengaruhi oleh kondisi patofisiologi yang mendasari kondisi asma tersebut ya. Kalau tadi kondisi asma yang mendasari adalah suatu inflamasi yang terjadi karena suatu reaksi alergi, maka first line terapi untuk tata laksana asma adalah agen-agen yang bisa punya efek menurunkan mediator-mediator inflamasi. Ya, sehingga jika mediator-mediator inflamasi itu bisa terkendali ya atau terkontrol, maka kondisi asma juga akan terjadi perbaikan, obstruksinya juga akan membaik atau hilang ya. Jadi saluran nafasnya kembali normal. Ya, nah agen-agen apa itu? Yaitu agen-agen kortikosteroid yang paling potensial, dinilai paling potensial mengatasi obstruksi ya, atau menghambat atau mengendalikan reaksi inflamasi yang terjadi pada asma ya. Nah, secara garis besar tata laksana asma itu sebenarnya terbagi jadi dua ya. Tata laksana untuk mengatasi serangan asma atau kondisi sesak ya yang dapat terjadi pada pasien, dan juga tata laksana pengontrol harian ya. Pengontrol harian itu tujuannya supaya nggak kambuh-kambuh asmanya ya, bisa dikontrol dengan terapi-terapi yang digunakan setiap hari. Nah, kalau yang pertama tadi yang simptomatik adalah untuk tata laksana ketika memang terjadi suatu serangan ya. Kalau yang pengontrol harian atau disebut juga dengan pengobatan pencegahan adalah obat-obat yang digunakan secara rutin ya. Nah, kapan sih pasien mendapatkan pengobatan simptomatik saja? Kapan pasien kalau pengobatan simptomatik saja semua jadi asma itu kan ada derajat keparahannya ya. Ada yang ringan, ada yang intermiten, ada yang persisten ringan, ada yang persisten sedang, ada yang persisten berat. Gitu ya. Nanti mungkin yang semester 2 nanti akan mempelajari lebih lanjut ya. Gimana itu gejala-gejalanya pada setiap tingkat keparahan asma. Nah, sebagai gambarannya itu, jadi asma ada klasifikasi ya tingkat keparahannya. Nah, untuk yang intermiten ya atau yang paling ringan di derajat asma itu biasanya hanya diberikan terapi-terapi
terapi yang untuk simptomatik atau ketika dia mengalami serangan saja, karena biasanya terjadinya serangannya itu juga jarang ya, jarang dan durasi serangannya biasanya tidak lama ya. Nah, tetapi kalau sudah yang persisten ya, baik ringan, sedang, berat, itu biasanya tidak hanya cukup pengobatan simptomatik tetapi juga harus dikombinasi dengan pengobatan pencegahan yang diberikan rutin setiap hari pada pasien tersebut. Ya. Nah, yang kedua ada bermacam-macam obat asma dengan indikasi dan cara pemberian yang bervariatif, ya. Nah, karena obat-obatan ini yang digunakan pada tata laksana asma itu untuk kondisi patofisiologi yang ada di saluran pernafasan, maka banyak obat didesain rute pemberiannya supaya lebih fokus ya, terserapnya atau terabsorpsinya atau terdistribusinya lebih banyak ya atau terfokus di saluran pernafasan. Maka dari itu rute pemberian untuk tata laksana asma biasanya obatnya didesain yang melalui rute inhalasi ya, supaya efeknya lebih fokus di saluran pernafasan dan juga untuk mengurangi resiko efek samping di organ lain ya. Seperti kita tahu jika dengan rute inhalasi walaupun tetap ada kemungkinan obat itu terdistribusi secara sistemik atau ke seluruh tubuh kita, tetapi akan lebih banyak terfokus ya atau terkonsentrasi di saluran pernafasan. Ya, maka dari itu mungkin tantangannya dalam pelayanan kefarmasian untuk tata laksana terapi pada sistem pernafasan adalah di bentuk sediaan ya, yang nanti akan kita lihat yang jenisnya sangat banyak ya, dilihat dari bentuk sedianya itu sendiri ya. Nah, yang selanjutnya yang harus kita perhatikan dalam pelayanan kefarmasian ya adalah kapan obat-obat asma dipergunakan, bagaimana cara menggunakannya ya. Ini sebaiknya dengan peragaan supaya pasien lebih tergambar seberapa banyak atau sering lama obat tersebut digunakan ya. Efek samping apa yang mungkin terjadi, apalagi untuk terapi asma biasanya pasien nggak hanya sekali dua kali ya menggunakan, tetapi mungkin bisa saya bilang hampir sepanjang hari-harinya gitu ya, dia akan terus menggunakan obat-obat asma gitu ya. Jadi memang durasi terapinya itu akan sangat panjang, sehingga kontrol atau monitoring efek samping yang terjadi pada pasien juga harus menjadi perhatian ya bagi kita sebagai apoteker. Nah, lalu yang menjadi poin penting lain, karena tadi rute yang banyak digunakan adalah rute inhalasi ya, kebanyakan inhalasi atau juga lewat absorpsi di dalam rongga mulut kita gitu ya, maka penting untuk ya tadi cara penggunaannya yang berbeda-beda di setiap sediaan ya pada pasien, sehingga misalkan nih pasien diberikannya adalah rute inhalasi obat-obat kortikosteroid, maka ketika penggunaannya melalui rongga mulut, maka tadi kita harus perhatikan efek samping yang mungkin timbul ketika penggunaan obat ini apa ya. Ketika kortikosteroid ini nanti melekat lama di dalam rongga mulut kita, pasti akan ada efek ya ke arah pertumbuhan jamur di mulut, sehingga penting untuk diedukasi pada pasien untuk segera berkumur ya setelah menggunakan obat tersebut. Ya. Lalu apakah obat-obat asma aman diberikan kepada wanita hamil ya. Jadi inti dari ini poin ini adalah kita mengetahui karakteristik
dari pasien ya, karena tadi terapi asma itu sangat individual ya. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu karakteristik pasien kita seperti apa, berapa usianya, dia derajat asma yang seperti apa, trigger asma dia berupa apa, karena senyawa-senyawa yang dianggap alergen oleh setiap pasien itu pasti akan berbeda-beda. Lalu yang selanjutnya, poin yang harus diperhatikan adalah cara penyimpanan obat asma ya, bagaimana mengetahui jumlah obat yang tersedia gitu ya di dalam sediaan. Nah, cara penyimpanan obat ini penting karena tadi ya pada kondisi asma kan tidak jarang pada pasien itu mengalami serangan asma ya. Untuk obat simptomatik, kita harus edukasi pada pasien bahwa obat-obatan tersebut harus selalu dibawa kemanapun pasien itu pergi, ya, karena kita tidak pernah tahu kapan pasien akan terpapar oleh senyawa yang dianggap alergen, ya, sehingga ya harus dibawa kemanapun, sehingga ketika terjadi serangan, dia sudah membawa obat tersebut, ya. Jadi itu yang penting diingatkan kepada pasien juga. Nah, lalu disampaikan juga bahwa pengobatan asma ini merupakan pengobatan jangka panjang ya, yang perlu kepatuhan yang tinggi pada pasien dan juga ketika ada keluhan dia tahu harus melakukan apa ya, harus segera melaporkan baik ke apoteker maupun ke dokter. Nah, ini ada beberapa kunci ya dari apa saja yang perlu kita edukasi ya kepada pasien dalam pelayanan kefarmasian untuk pasien asma ya. Nah, yang pertama adalah fakta-fakta dasar ya tentang asma. Kita harus tahu, kita harus menyampaikan kepada pasien bahwa asma yang diderita pasien itu disebabkan oleh apa. Ya, pasien juga harus menyadari bahwa kondisi asma yang diderita diakibatkan oleh senyawa-senyawa yang dianggap alergen ya, atau pasien tersebut sensitif sehingga menimbulkan respon asma. Sehingga kuncinya pasien harus sebisa mungkin menghindari agen-agen tersebut. Misalnya, yang dianggap alergi oleh seorang pasien adalah debu, misalkan. Debu bisa men-trigger seseorang yang memang sensitif terhadap debu, sehingga mengalami serangan asma atau sesak. Ya, sehingga alangkah baiknya pasien menyadari hal tersebut dan sebisa mungkin menghindari senyawa yang men-trigger tadi, yaitu debu, ya, sehingga bisa dikontrol kondisi asmanya. Lalu diedukasi juga apa yang terjadi pada saluran pernafasan ketika terjadi serangan. Itu tadi terjadi obstruksi atau penyempitan di saluran pernafasan pada pasien. Lalu roles of medication atau peran atau tujuan dari pemberian setiap obat-obatan ya, karena tadi prinsip pengobatan pada asma ada yang simptomatik, ada yang pengontrol harian. Pasien harus tahu mana obat-obat yang memang ditujukan simptomatik, mana obat-obat yang ditujukan sebagai pengontrol harian. Ya, sehingga ketika pasien mengalami serangan asma, dia sudah tahu mana obat yang harus segera dia gunakan atau mana obat yang harus selalu dia bawa kemanapun dia pergi, gitu ya. Lalu yang kedua adalah skill tentunya, karena seperti tadi saya sampaikan sediaan-sediaannya ini memerlukan rute administrasinya inhalasi ya, atau perlu kemampuan khusus untuk menggunakan sediaan. Kalau obat yang rutenya secara oral ya tinggal diminum tabletnya utuh dengan air gitu ya, sudah selesai. Seluruh dosis bisa kita pastikan masuk. Nah, untuk rute inhalasi ini perlu teknik untuk memastikan berapa dosis yang harus masuk setiap penggunaannya. Ya, bagaimana caranya supaya dosis tersebut bisa masuk secara seluruhnya ya ke dalam saluran pernafasan kita, sehingga efek
dari terapi tersebut juga bisa muncul pada pasien. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah environmental control measure atau mengidentifikasi ya dan menghindari ya, seperti saya sampaikan, menghindari senyawa-senyawa yang dianggap alergen oleh tubuh pasien tersebut. Ya, lalu yang terakhir, kapan dan bagaimana untuk mengadjust ya dari terapinya. Jadi terkadang pada kondisi tertentu ketika serangan asma terjadi, pasien diberikan resep oleh dokter untuk mengubah regimennya. Nah, ini tadi seperti yang sudah saya sampaikan. Nah, peran apoteker ini dalam tata laksana bisa mulai dari mendeteksi, ya, mencegah dan mengatasi masalah, ya. Tahapan yang dilakukan bisa dari mulai rencana pengobatan atau care plan, implementasi pengobatan, ya, di dalamnya termasuk edukasi, konseling dan lain sebagainya, dan juga monitoring, evaluasi. Nah, ini beberapa sediaan yang ada ya di dalam obat-obatan yang bekerja di saluran pernafasan. Ya, ada yang namanya metered dose inhaler, ya, atau MDA. Nah, mungkin saya nggak bisa menjelaskan satu persatu ya, ini cara penggunaannya bagaimana. Sebenarnya mirip-mirip, tetapi ada tahapan detail dari tiap obat yang, tiap sediaan yang berbeda ya di dalam bentuk-bentuk sediaannya. Nah, saya sudah sediakan link YouTube-nya di sini supaya kalian nanti bisa lebih jelas ya bagaimana tahapan penggunaan dari masing-masing sediaan ini. Ada yang bentuknya turbohaler, ya. Ada juga yang bentuknya swinghaler, bentuknya seperti ini. Lalu breezhaler, bentuk diskus ya. Mungkin kalau yang kebetulan ada mahasiswa yang punya asma juga mungkin nggak cukup familiar ya dengan bentuk-bentuk sediaan ini. Inhaler, respimat, rotahaler, dan sebagainya ya. Nah, apakah kita perlu tahu semua ya detail penggunaannya? Tentunya ya seperti saya sendiri juga tidak hafal semua ya, atau secara garis besar tahu tapi kadang detail-detail dari setiap sediaannya itu berbeda-beda terutama dalam mengecek dosis ya yang harus masuk di setiap pemberiannya. Nah, caranya seperti bagaimana sih supaya kita fokus gitu ya? Mungkin prakteknya di setiap pelayanan atau fasilitas kesehatan pasti ada yang namanya obat-obat yang pasti tersedia dan dokter nggak mungkin meresepkan yang misalkan kita bekerja di rumah sakit, misalkan rumah sakit pasti sudah ada list obat-obatan yang dia punya ya, dengan bentuk sediaan misalkan diskus atau misalkan swinghaler gitu ya. Setidaknya kita harus paham tentang obat-obatan yang ada di tempat kita gitu ya. Sepertinya sih nggak semua fasilitas kesehatan tuh punya ya semua bentuk sediaan, pasti hanya beberapa bentuk saja ya, paling tidak yang ada di tempat kalian praktek. Misalkan nanti di semester berapa ya kalian ada praktikum farmasi komunitas ya, nanti kalian lihat di apotek tersebut adanya tuh sediaannya bentuknya seperti apa. Nah, paling tidak kalian kuasai tuh gimana langkah penggunaannya. Nah, ini saya akan bahas sedikit ada jurnal ya yang meneliti tentang hubungan terjadinya drug related problems atau masalah terkait obat dan juga kepatuhan dengan adanya intervensi dari farmasis atau dari apoteker pada pasien asma dan juga pasien yang mengalami PPOK. Jadi masalah yang ada
di negara tersebut atau saya yakin juga di negara kita itu terjadi adalah banyak pasien-pasien asma ataupun PPOK yang mengalami kegagalan terapi karena penggunaan obat-obatannya itu tidak digunakan dengan baik. Jadi sebenarnya masalah di sini adalah bukan masalah pemilihan obatnya, tetapi bagaimana pasien tersebut menggunakan obat tersebut. Ya, mungkin ada langkah yang terlewat atau yang lainnya sehingga penggunaan obatnya tidak maksimal dan tentunya akan mempengaruhi outcome terapi dari pasien tersebut. Nah, kegagalan terapi ini juga pasti akan mempengaruhi dari pengeluaran biaya. Jadi pasiennya nggak sembuh-sembuh, tidak terkontrol kondisi asma maupun PPOK-nya. Sehingga ada lonjakan atau membengkak ya dana untuk terapi pada penggunaan obat-obat inhaler untuk pasien asma dan PPOK. Ya, jadi di sini tertulisnya 5 juta dolar per tahun terbuang ya di Amerika Serikat karena penggunaan inhaler yang tidak benar. Jadi masalahnya bukan dari regimen atau pemilihan obat, tapi skill-nya dari si pasien yang tidak betul sehingga ya tadi mempengaruhi dari outcome terapinya. Nah, sehingga di sini peneliti tertarik untuk meneliti gimana kalau ada intervensi dari apoteker ini dimaksimalkan ya, apakah akan mengubah kondisi ini atau tidak. Ya, nah, ini studi populasinya. Jadi nanti dinilai ya tingkat keparahan baik asma maupun PPOK-nya. Tentunya untuk pasien-pasien yang memang diagnosa asma ataupun PPOK dan diresepkan obat-obatan yang menggunakan rute inhalasi. Nah, intervensinya berupa mengetahui dari alasan ketidakpatuhan minum obat dari setiap pasien, alasannya apa, sehingga bisa diperbaiki oleh apoteker, lalu mengetahui penggunaan inhaler pada pasien. Jadi nanti apoteker akan menilai, mengecek ya pada setiap pasien gimana sih tekniknya, lalu mengkoreksi apa yang salah dari teknik penggunaan obat pada pasien. Lalu yang ketiga adalah kemungkinan ada interaksi obat dan status merokok yang juga pastinya akan mempengaruhi outcome terapi. Nah, pada penelitian ini apoteker memberikan intervensi itu semua, mulai dari meningkatkan kepatuhan pasien. Jadi diteliti apa saja sih yang menurunkan kepatuhan pasien, misalkan suka lupa, ya berarti apoteker di sini berperan aktif untuk terus mengingatkan pasien atau menunjuk kerabat terdekat pasien yang bisa membantu mengingatkan, lalu memperbaiki teknik sampai dipastikan pasien punya teknik yang benar dalam menggunakan obat tersebut. Ya, karena itu memang tugas dan tanggung jawab kita sebagai apoteker ya, yang punya kompetensi paling tahu tentang obat dan bagaimana cara penggunaannya. Lalu kemungkinan ada interaksi obat dan status merokok. Ini juga merupakan salah satu poin yang intervensi pada penelitian ini, bahwa ya terutama untuk yang PPOK, gimana PPOK yang mau terkendali kalau pasien tetap terus merokok, sehingga diintervensi juga pada penelitian ini. Nah, hasilnya ternyata intervensi yang dilakukan pada penelitian ini oleh apoteker punya efek yang sangat besar ya, baik dalam kepatuhan, mengurangi masalah terkait obat, dan juga mengatasi permasalahan-permasalahan pasien dalam menggunakan sediaan-sediaan yang digunakan oleh pasien. Ya, hampir seluruh pasien yang mengikuti penelitian ini merasa terbantu ya, puas dengan intervensi yang dilakukan oleh apoteker, sehingga sangat membantu meningkatkan outcome terapi dari pasien dalam penelitian ini. Nah, kesimpulannya adalah apoteker punya peranan penting dalam meningkatkan manajemen terapi pada asma dan
PPOK atau COPD, yang tidak hanya berdampak pada hidup pasien, tetapi juga mengurangi beban pada sistem kesehatan. Karena ketika outcome terapi itu segera tercapai, maka tentunya pengeluaran biaya untuk terapi pasien juga akan lebih efektif. Ya. Nah, dalam penelitian ini telah mengidentifikasi bahwa memastikan edukasi terapi pada pasien dan memperbaiki teknik terapi merupakan kunci untuk meningkatkan manajemen penyakit. Ya. Oke, kita masuk ke tahapan konseling. Sebenarnya tahapan konseling yang ada pada kondisi asma, ya di sini saya mencontohkannya, tidak berbeda dengan ketika kita melakukan konseling untuk obat-obatan penyakit lain. Cuma tadi ada poin-poin yang harus lebih kita pastikan, ya, mulai dari tadi yang pertama, pasien paham tentang kondisinya, apa itu asma, apa yang menyebabkan dia asma, sehingga pasien bisa menghindari paparan, ya, atau alergen yang bisa men-trigger kondisi asmanya. Lalu tadi teknik penggunaan sediaannya itu juga menjadi poin, ya, yang harus kita punya alokasi yang lebih untuk menjelaskan tentang teknik penggunaan obat. Lalu kapan obat tersebut digunakan, tujuannya untuk apa, gitu ya. Oke, sebelum kita, ini merupakan salah satu resep, ya, untuk tata laksana asma, ya. Mungkin kita masuk ke diskusi, ya, di sini, ya. Nah, ada yang tahu nggak Ventolin itu isinya apa? Ventolin, Ventolin itu isinya adalah apa? Silakan bisa searching dulu. Nanti disampaikan ke saya. Ventolin isinya Salbutamol. Oke, mungkin yang semester 4 harusnya udah tahu nih, salbutamol itu masuk ke golongan dia punya efek bronkodilator, ya, dengan mekanisme kerja sebagai agonis reseptor beta 2 yang ada di saluran pernafasan. Nah, agonis reseptor beta 2 ini terbagi menjadi 2 kelompok, ya. Ada yang berdasarkan perbedaan durasi kerjanya. Ada yang short acting atau durasinya pendek, ada yang long acting atau durasinya panjang. Nah, untuk obat-obat yang punya durasi yang pendek, ya, biasanya digunakan tadi untuk tujuan simptomatis atau ketika terjadi serangan asma. Ya, karena tadi dia durasinya pendek dan juga efeknya juga akan lebih cepat, ya, terjadi pada pasien. Contohnya adalah salbutamol atau brandnya adalah Ventolin dengan rute atau bentuk sediaan nebul, ya. Nah, yang kedua ini ada kalau nebulizer ini alatnya, ya, yang digunakan untuk membantu penggunaan dari Ventolin ini. Nah, yang kedua adalah bentuk sediaannya seretid, ya, diskus. Bentuk diskus, ya, mereknya adalah seretid. Seretid ini isinya apa? Silakan bisa di-search. Salmeterol, Sinavoat, Fluticasone, propionat. Oke, salmeterol sama fluticasone. Fluticasone, ada yang tahu dia golongan apa? Golongan kortikosteroid. Ya, kortikosteroid yang memang hanya ada dalam bentuk inhalasi saja, ya, fluticasone. Nah, kalau salmeterol tadi, dia satu golongan seperti salbutamol, tapi untuk salmeterol dia punya durasi kerja yang panjang, ya. Kalau salbutamol tadi durasi kerjanya pendek. Nah, kombinasi antara beta 2 agonis dan inhalasi kortikosteroid yang ada pada seretid ini, tujuan pengobatannya adalah untuk pengontrol
harian ya, atau pencegahan terjadinya asma yang harus digunakan setiap hari pada pasien. Ya, kalau dilihat dari regimennya bisa terdeteksi bahwa pasien ini derajat keparahan asmanya itu kalau ada kombinasi antara inhalasi kortikosteroid dan juga beta 2 agonis kerja lama atau long acting itu biasanya pada persisten sedang. Ya, mungkin nanti kalau kalian sudah masuk ke mata kuliah farmakoterapi di sistem pernafasan, itu nanti akan lebih dijelaskan di situ. Nah, jadi di sini ada 2 obat ada 3 obat, yang satu di dalam satu sediaan, yang satu di sediaan terpisah, yang punya tujuan yang berbeda ya, dalam tata laksana asmanya tadi. Ya,